Jadi intinya apa nih poin satu? Nah, intinya adalah mau salahnya itu karena sengaja atau malas, atau yang di mana hal itu dosa, atau tidak sengaja dan sudah berusaha atau merasa sudah tahu tapi ternyata salah, di mana itu tidak dosa. Nah, kalau ini batal tetap wajib ulang wudhunya. Nah, wudhunya batal berarti sholatnya juga batal. Begitu. Makanya dikatakan, dan bila dia telah melakukan sholatnya dengan wudhunya yang batal, yang dia tidak sadari tadi itu, karena baru sadar hukumnya kan, baru tahu hukumnya, maka dia pun wajib untuk mengulang sholatnya. Mengulang ini bukan mengkodok, mengulang. Mengulang ya ini dalam waktunya. Kalau sudah di luar waktunya baru sadar, berarti kodok. Jadi wajib mengkodok. Jadi mengulang sholat, baik mengulangnya dalam waktu, di mana itu disebut mengulang, atau mengulangnya di luar waktu, di mana itu disebut mengkodok. Dua, seseorang yang dalam aktivitas wudhu dan syarat-syaratnya seperti kesucian dan kegasaban memiliki banyak keraguan, maka dia tidak perlu mengindahkan keraguannya. Jadi ada orang yang dalam istilah fikih disebut waswas, disebut penyakit waswas. Nah, yakni sering ragu, tapi nggak punya bukti, nggak punya misalnya, oh ini suci apa enggak, ya ragu, ragu, ragu melulu. Lingkungannya bersih, kadang-kadang lingkungannya memang kotor. Nah, itu kalaupun dimaafkan dalam fikih itu keringanan. Misalnya di bus Jakarta misalnya ini najis apa enggak, ya udah anggap tidak najis. Sekalipun kita tahu orang pada kencing berdiri lah, inilah itu, gitu. Tapi hukum aslinya ini adalah di negara yang memang sudah baik, gitu. Jadi banyak ragu di dalam keadaan yang sudah baik itu. Nah itu tidak perlu diperhatiin kalau nggak punya bukti akurat tentang kenajisan sesuatu. Begitu juga tentang gasapnya, tidak izinnya. Misalnya ini madrasah ini, masjid ini, masjid di pondok ini boleh nggak ya kita sholat? Ragu. Padahal kita tahu banyak orang sholat di situ selain santri. Nah itu nggak usah diperhatiin. Suka was-was. Tapi kalau sekedar ragu nggak apa-apa. Tapi nggak usah diperhatiin juga kalau memang dalilnya banyak orang umum sholat di situ. Itu. Tapi kadang-kadang juga umum karena nggak tahu. Nah, itu lain lagi. Ala kulli hal, jadi kalau was-was dan tidak punya bukti akurat, tidak usah diperhatiin. Yang ketiga, keraguan-keraguan dalam wudhu. Nah, itu ada beberapa macam. Ada A dan B. A-nya ada 3 macam. Oke, keraguan-keraguan, ini poin 3 nih. Keraguan-keraguan dalam wudhu. Poin A. Poin A ada 3 poin. A, keraguan berkenaan dengan wudhu itu terdiri sendiri. Jadi keraguan berkenaan dengan wudhu itu sendiri. Dalam kurung, ragu telah berwudhu ataukah belum. Nah, keraguan-raguan seperti ini itu dibagi 3. Keraguan terjadi sebelum sholat. Nah, hukumnya apa? Harus berwudhu. Wajib berwudhu. Saya ini ragu apakah sudah berwudhu atau belum. Bukan sudah berwudhu lalu ragu batal atau belum ya. Ini ragu sudah ngambil wudhu atau belum. Itu. Kalau ragunya sebelum sholat, maka wajib wudhu untuk sholatnya itu. Kalau keraguan terjadi pada pertengahan sholat, nah, maka sholatnya batal dan dia harus berwudhu kembali lalu mengulang sholatnya. Gitu. Mestinya kembalinya tidak usah ya terserahlah.
Tapi kembali ini bisa dibuang karena dia kalau berwudu kembali berarti dia sudah berwudu lalu ragu kan gitu. Buang aja lah kembali. Jadi saya ulang ya poin 2, keraguan terjadi pada pertengahan sholat. Maka sholatnya batal dan dia harus berwudu lalu mengulangi sholatnya. Jadi kembalinya dibuang saja. Sebab kalau ada kata kembalinya, berarti dia berwudu lalu ragu batal apa enggak, makanya wudu kembali. Nah, dia sekarang ragu wudu apa enggak, berarti enggak ada kembalinya. Sholatnya, sholat kembali. Jadi mengulangi, karena sudah sholat, tapi batal. Itu ya. Keraguan terjadi pada pertengahan sholat, maka sholatnya batal dan dia harus berwudu lalu mengulangi sholatnya, yakni sholat kembali. Di sini tidak apa-apa sholat kembali. Wudunya tidak ada kembalinya. Kembali kemana orang belum wudu? Oke. Yang ketiga, keraguan terjadi setelah sholat. Ragu apakah sholatnya dia lakukan dengan wudu ataukah tidak. Maka sholat yang telah dia lakukan benar. Akan tetapi dia harus berwudu untuk sholat-sholat lainnya. Nah ini kembali, ini boleh dikasih kembali. Mau tidak dikasih kembali juga nggak apa-apa. Jadi keraguannya terjadi setelah sholat. Saya yang sholat tadi itu, saya butuh apa enggak itu ya. Nah, sholat yang sudah berlalu, enggak apa-apa, itu sudah dianggap benar. Tapi untuk yang akan datang, harus butuh kembali. Nah ini malah enggak ada kembalinya. Tapi nggak apa-apa, enggak wajib dikasih kembali. Keraguan terjadi setelah sholat, dalam kurung, ragu apakah sholatnya dia lakukan dengan wudhu ataukah tidak. Nah, tutup kurung, maka sholat yang telah dia lakukan benar, jadi dihukumi benar. Akan tapi dia harus berwudu kembali, jadi berwudu untuk sholat-sholat yang lainnya. Kasih kembali boleh, tidak kasih kembali boleh. Poin B, keraguan berkenaan dengan kebenaran wudu. Keraguan dengan kebenaran wudu. Kalau tadi kan keraguan dalam wudu, keraguan berkenaan dengan wudu itu sendiri. Itu ya. Sekarang keraguan berkenaan dengan kebenaran wudu. Dalam kurung ragu wudu yang telah dia lakukan telah batal ataukah tidak. Nah ini yang saya bilang yang kedua itu tadi. Yang bisa dikasih kembali kalau mau. Keraguan berkenaan dengan kebenaran wudu. Ragu wudu yang telah dia lakukan telah batal ataukah belum. Nah, menetapkan bahwa wudunya belum, aduh, apa ini? Kok begini? Oh, iya iya, ini judul kan ya. Ini, ini judul nih B, judul masih judul nih B-nya nih. Kan tadi A, jadi judul tiga, tiga itu kan berjudul keraguan-raguan dalam wudu. A, judul subjudul yakni keraguan berkenaan dengan wudu itu sendiri. Titik dua, terus penjelasan hukumnya. Sekarang B, subjudul B, keraguan berkenaan dengan kebenaran berwudu. Titik dua, yang dimaksud keraguan berwudu apa? Wudunya yang dia sudah lakukan itu batal atau tidak. Nah, di sini hukumnya cuma satu, menetapkan bahwa wudunya belum batal. Gitu. Nah, jadi menetapkan ini maksudnya rahbar menetapkan. Aduh, bahasanya ini tak tahu, aneh. Mestinya ditetapkan bahwa wudunya belum batal, begitu, bukan menetapkan. Kalau menetapkan kan ada dua ini, menetapkan fatwa
atau menetapkan dalam pengaplikasian fatwa. Jadi bisa aja sih kita yang menetapkan sebagai aplikasi dari fatwanya Rahbar. Jadi kita menetapkan bahwa wudhunya belum batal, tapi ini kan lagi bicara fatwanya Rahbar. Jadi eh, kalaulah Rahbar mestinya dikatakan misalnya ditetapkan bahwa wudhunya belum batal atau dihukumi bahwa wudhunya belum batal, begitulah. Dihukumi aja lah atau dikasih penjelasan dihukumi gitu. Maksudnya jelas ya, tapi saya lagi males mau cek karena ini nggak terlalu penting. Dalam artian tidak akan merubah esensi fatwanya. Seandainya merubah, saya cek di situ. Tidak buang waktu. Karena ini merasa sedikit buang waktu. Jadi ditetapkan bahwa wudhunya belum batal gitu aja, di bentuk pasif aja, jangan bentuk aktif. Ditetapkan bahwa wudhunya belum batal. Oke. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Tujuan berwudu. Tujuan berwudu terbagi dalam 3 bagian, yaitu tujuan berwudu dibagi 3 bagian. Tapi kok ada 5? Saya kan eh, tujuan berwudu kan ya, eh, dibilang tujuan berwudu terbagi dalam 3 bagian. Tapi dilihat ke bawah ada 5 gitu. Coba saya lihat kitabnya. Itu 3 bagian itu dari mana? Kalau mau tetap ditulis 3 itu diganti 5. Di kitab aslinya yang bahasa Arab, yang diterjemahkan Mbak Endang ini bahasa Parsi. Saya juga belum tahu bahasa Parsi seperti apa karena tidak punya kitabnya. Bisa bisa saja kitab bahasa Parsi ini yang salah, bukan tidak mesti penerjemahnya ya. 5 saja kalau mau ditulis. Karena saya lihat 5 ke bawah, bukan 3. Nah, kalau mau dikasih keterangan tujuan berwudu, nah, eh, kalau mau yang disesuaikan dengan bahasa Arab begini nih. Tujuan berwudu yaitu suatu eh, tujuan berwudu. Kita dulu. Tujuan berwudu adalah sasaran yang berupa amal, sasaran dari eh, sasaran amal, sasaran perbuatan ya, dari kita melakukan wudu gitu. Saya mau tulis juga, tunggu. Tujuan wudu adalah sasaran amal garis miring perbuatan yang karenanya kita melakukan wudu. Hal ini terbagi dalam 5 bagian gitu. Saya ulang ya, antum tulis. Tujuan berwudu, subjudulnya kan di bawahnya. Tujuan berwudu adalah sasaran amal atau perbuatan yang karenanya kita melakukan wudu. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut ghayatul wudu. Tapi nggak keluar di ujian nanti. Karena tidak disebut di sini. Biasanya disebut ghayatul wudu. Kalau istilah fikih di pesantrenan dibilang ghayatul wudu. Hal ini terbagi dalam 5 bagian. Ada 5 itu ke bawah. Oke, kita lanjut.
Saya ulang, tujuan berwudu, baris berikutnya, tujuan berwudu adalah sasaran amal, garis miring perbuatan, yang karenanya kita melakukan wudu. Hal ini terbagi dalam 5 bagian, yaitu 1, melanjutkan ini sudah ya, yaitu 1, syarat keabsahan amal. Jadi wudu itu bisa sebagai syarat keabsahan, bisa sebagai penyempurnaan, bisa yakni sunnah gitu ya, tidak wajib. Yang ini sebagai syarat ini. Syarat keabsahan amal. Jadi kalau tidak pakai wudu batal. Tapi sasaran wudu bukan hanya yang seperti ini, bisa aja yang sunnah-sunnah. Nah, seperti mau baca Quran pakai wudu itu sunnah, berarti penyempurnaan amal, bukan membatalkan amal. Tidak ada hubungan dengan keabsahan amal. Kalau yang satu ini yang berhubungan dengan keabsahan amal. 1, syarat keabsahan amal. Yaitu bila amalan ini dilakukan tanpa wudu, maka amalan tersebut menjadi tidak benar atau tidak sah. Yaitu pada ABC. Nah, ada ABC-nya itu ya. 1, seluruh sholat wajib dan mustahab. Nah, mustahab yakni sunnah. Seluruh sholat wajib dan mustahab, yakni sunnah. Dalam kurung, selain sholat jenazah. Jelas jenazah wajib kifayah ya, tapi tidak wajib wudu. Sholat jenazah itu ya lebih condong ke apa namanya, ke doa, tapi ya sholat. Walhasil tidak wajib wudu. Kalau sholat jenazah. B, bagian-bagian yang terlupakan dalam sholat. Misalnya mau sujud sahwi, nah, atau mau kodok sujud. Kan kalau kurang sujud, kurang 1 sujud, kan wajib dikodok. Lalu sujud sahwi. Nah, tapi batal wuduknya, wuduk lagi itu. Gitu. Itu ya. Jadi seluruh sholat wajib dan sunnah. Yang B, bagian-bagian sholat wajib dan sunnah yang terlupakan tuh, yang di sujud sahwi lah, di kodok lah, lupa Fatihah misalnya kan di kodok setelah salam kan. Nah itu wajib, masih wajib harus tetap punya wudhu. Yang C apa C? Tawaf. Tawaf wajib ya. Gitu. Tawaf wajib seperti ya umrah gitu. Bukan tawaf-tawaf biasa, misalnya umrah. Umrah mufradah kah, umrah apa namanya itu, umrohnya umroh haji tamattu kah atau apa. Walhasil umrah wajib tawaf wajib wudu gitu. Tapi kalau sudah tawaf, kemudian mau tawaf lagi dan tidak keluar dari Mekah, nah kemungkinan besar tidak perlu wudu, tidak apa-apa itu. Tapi yang wajibnya itu, nah itu wajib pakai wudu, suci lah. Itu poin 1, yakni dari tujuan berwudu, yaitu yang berupa syarat keabsahan amal. Yang kedua, syarat diperbolehkannya suatu amal. Nah, atau keharaman suatu perbuatan. Aduh. Yaitu bila amalan ini dilakukan tanpa berwudu, amalan tersebut menjadi haram. Jadi jadi intinya bahwa poin 2 ini tidak ada hubungannya dengan batal tidaknya, tapi berhubungan dengan dosa tidaknya. Gitu. Jadi boleh atau tidak.
Dalam istilah fikih kalau boleh itu halal, kalau tidak boleh itu haram. Ya, sallu ala nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, yang kedua ini tidak ada hubungannya dengan batal tidaknya suatu amal, tapi boleh tidaknya dilakukan suatu amal. Boleh tidaknya dilakukannya suatu amal. Jadi kalau pakai wudhu tidak haram, kalau tidak wudhu haram gitu. Nah, syarat-syarat diperbolehkannya suatu amal. Ini keharaman suatu perbuatan ini saya tidak ngerti. Syarat-syarat diperbolehkannya suatu amal dalam kurung keharaman suatu perbuatan. Saya tidak ngerti maksudnya apa sehingga tidak bisa koreksi. Kalau saya ngerti lalu salah, saya bisa membenarkan atau mengoreksi. Walaupun saya juga relatif ya tentunya ya. Jadi kritikan saya bisa saja salah. Tapi ini saya tidak paham apa dalam kurung keharaman suatu perbuatan. Tapi maksudnya syarat-syarat diperbolehkannya suatu amal, yakni amalan itu kalau tidak pakai wudu haram. Kalau pakai wudu tidak haram. Begitu maksudnya. Kalau mau dikasih dalam kurung, kalau mengikut kecenderungan saya, coba lihat bahasa Arabnya supaya adil. Nah, iya, buang-buang saja ini. Dalam kurungnya diterangkan seperti dalam yaitu yang dalam kalau di kitab aslinya yang di bawah itu aja dalam kurungnya itu dibuang sajalah, buang saja. Saya mau kasih keterangan buang. Oke. Syarat-syarat diperbolehkannya suatu amal. Nah, di bawah penjelasannya itu yang sesuai dengan buku Arabnya ya. Yaitu bila kalau mau dikasih juga penjelasan di bawah sudah dijelasin, tidak perlu saya rasa. Kalau mau dikasih juga mengangkat keharaman suatu mengangkat keharaman begitu. Kalau mau dikasih keterangan mengangkat keharaman suatu perbuatan begitu. Mengangkat suatu mengangkat keharaman suatu perbuatan gitu kalau mau dikasih. Jadi keharaman suatu perbuatan ini mungkin ada yang kata-kata yang terbuang. Mestinya mengangkat keharaman suatu perbuatan begitu. Jadi dikasih mengangkat sebelumnya itu. Oke ya penjelasannya sesuai diktat ya. Yaitu bila amalan ini dilakukan tanpa berwudu, amalan tersebut menjadi haram gitu. Jadi wudu fungsinya apa? Mengangkat keharamannya. Apa itu? Yang kalau tanpa wudu jadi haram. Ada ABC. A. Menyentuh Al-Quran. Yang dimaksud menyentuh Quran ini yakni tulisannya ya, bukan kulitnya, bukan pinggirnya, bukan sampulnya, tulisannya ya, tulisannya. Yakni menyentuh Al-Quran. Nah, dalam kurung tulisannya kasih penjelasan. Tulisannya ya, sudah ya. Tuh. Nah, baik. Nah, B. Menyentuh nama-nama dan sifat-sifat khusus Allah. Jadi tulisan Allah, tulisan Ar-Rahman, gitu. Kalau Rahman tidak apa-apa, Rahman ya ini umum. Kalau Ar-Rahman jadi sudah Tuhan, gitu ya, sifat-sifat Tuhan. C. Menyentuh nama-nama para nabi alaihissalam dan para aimah berdasarkan ihtiyat wajib, gitu. Coba dilihat.
Ya, berdasarkan ihtiyat, berdasarkan kehati-hatian. Karena di sini tidak berlawanan dengan isi fatwa, maka wajib. Ini wajib ini kasih ya, keterangan, ket, keterangan. Sebab sebab di kitab aslinya tidak ada dan tidak harus ada. Begitu. Udah ya, menyentuh nama-nama para nabi alaihissalam, para aima alaihissalam, berdasarkan ihtiyat wajib. Berdasarkan ihtiyat dalam keterangannya wajib. Nah ini masuk tiga, tiga bukan na ya, empat nanti baru na. Karena kan yang dikoreksi tiga, terbagi menjadi tiga bagian. Kita koreksi jadi 5. Syarat-syarat sempurnanya amal. Jadi kalau tadi, kalau pertama sahnya suatu amal, yang kedua mengangkat keharaman suatu perbuatan, yang ketiga menyempurnakan suatu amal, seperti berwudu untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau berwudu sebelum membaca Al-Quran berwudu dulu, maka lebih sempurna pahalanya. Begitu. Tapi tidak wajib berwudu. Yang keempat, nah ini baru nah. 4 kan lebih nih sudah dari 3. Berarti itu salah tulis kayaknya. Syarat-syarat terwujudnya amal. Jadi mewujudkan suatu amal ini. Seperti berwudu untuk senantiasa dalam keadaan tahara. Jadi misalnya berwudu supaya suci terus. Nah, ya, dengan wudu itu ya sudah bisa buat sholat, bisa buat megang ayat-ayat dan seterusnya. Tapi jangan diniatkan mau wudu untuk sholat duhur. Nah, padahal belum masuk duhur, batal itu. Tapi wudu karena Allah saja mutlak supaya selalu suci. Nah itu bisa dibuat terwujudnya suatu amal apa aja. Sholat lah, membaca Quran, menyentuh tulisan, ala kulihat. Yang kelima, menghilangkan makruhnya amal. Yang kelima, yang keempat, syarat terwujudnya amal. Yang kelima, menghilangkan makruhnya amal. Ingatlah ya, syarat yang terwujudnya amal ini, yakni yang poin 4, ketika berwudu, tidak boleh dihubungkan dengan amal-amal apapun. Oh, saya mau wudu karena untuk mengangkat, mau nyentuh tulisan Quran. Oh, saya wudu untuk baca Quran. Nah, kalau wudu untuk baca Quran, itu tergantung fatwanya. Biasanya atau bisa juga difatwai tidak bisa untuk sholat. Begitu. Jadi sebaiknya wudu untuk sholat ke atau selain sholat ke, niatnya karena Allah saja. Jangan dihubungkan dengan suatu amal supaya tidak repot. Ada kerinciannya memang. Tapi supaya tidak ruwet. Nah, jadi niatnya karena Allah saja. Jadi bukan karena untuk sholat duhur dan segala macam. Sebab itu harus masuk waktu duhur. Dan gitu. Jangan diniatkan karena untuk baca Quran. Karena biasanya tidak bisa untuk sholat, wudu itu. Gitu. Dari ringan ke berat biasanya tidak bisa. Kalau dari berat ke ringan bisa kayaknya. Ya, wudu untuk sholat, lalu setelah itu megang Quran, tidak apa-apa. Tapi kalau sholat, wudu untuk megang ayat Quran, lalu buat sholat, seingatan saya, secara prinsip dasarnya tidak boleh. Jadi sebagusnya tidak usah diniatkan, dalam niatnya tidak usah dihubungkan dengan apapun. Itu wudu karena Allah, sudah gitu aja. Mau buat sholat duhur, mau apa saja, wudu karena Allah gitu ya. Oke, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi yang keempat, wudhunya jangan dihubungkan dengan apapun, lebih bagusnya gitu ya. Jadi qurbatan ilallah begitu aja. Nah, itu baru bisa leluasa di poin 4 itu untuk perbuatan apa aja. Yang kelima,
menghilangkan makruhnya amal. Menghilangkan makruhnya amal. Nah, seperti apa? Misalnya junub, makruh makan tidur, makan, minum, tidur, makruh. Wudhu dulu. Seperti makan dalam keadaan janabah. Bila dilakukan setelah berwudhu, makruhnya akan terangkat. Ya udahlah, yang penting maknanya lebih jelas. Seperti makan dalam keadaan janabah, bila dilakukan setelah berwudhu, makruhnya akan terangkat. Nah, saya tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajin farajahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah betul-betul dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, kakek-kakek dan nenek-nenek kami, mukminin, kolega-kolega kami, mukminin mukminat, keluarga kami, mukminin mukminat, al-ahya minhum wal amwat, muslimin dan muslimat, al-ahya minhum wal amwat. Rahmatilah yang telah meninggalkan kami dari keluarga kami, kolega kami, mukminin mukminat, para ulama, maraji, terutama Imam Khomeini. Jagalah kami dari segala keburukan lahir batin. Ya Allah, di dunia ini dan di akhirat kelak. Begitu juga keluarga kami, kolega-kolega kami, mukminin mukminat, muslimin muslimat, para ulama, para maraji, terutama rahbat tercinta Hafizahullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah salam setulus-tulusnya dari kami kepada Imam Mahdi alaihissalam, dan jadikanlah kami syiah beliau yang mengerti dengan ma'rifat terhadap beliau, menaati beliau, mencintai beliau, membela beliau dengan benar, dan jadikanlah beliau imam yang menerima kami, memaafkan kesalahan kami, mengajari kami, mensyafaati kami di dunia dan di akhirat nanti. Jangan pisahkan kami dari ridhamu, dari ajaranmu, dari nabimu, dari ahlul bait nabimu di dunia, dan dari Qur'anmu di dunia, di kubur, dan di akhirat nanti. Jangan ambil kami, ya Allah, sebelum Engkau meridhai dan mengampuni kami. Tutuplah kehidupan kami dengan kebaikan yang Kau ridhai, ya Allah, baik di kubur dan di akhirat nanti. Cepatkanlah datangnya Imam Mahdi, dan cepatkanlah tegaknya keadilan menurutmu, keadilan Islam menurutmu, dan supaya semua mukminin, mukminat, mukminin, mukminat, muslim, muslimah yang menderita selama ini karena kezaliman para penzalim, ya Allah, supaya mereka menang dan terlepas dari seluruh kezaliman, dan kezaliman itu menjadi hancur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.